Alhamdulillah Allazi bi dzikrillahi tatara'atul qulubi wal arwah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sahibi shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nikmat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan kembali untuk masih dapat mengkaji atau melanjutkan kajian kitab Ni'matul Kubra 'alal Alam karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi. Kita ulang sedikit biar paham temanya ya. Kita ulang sedikit biar paham temanya. Karena kemarin tuh sebenarnya berhentinya di tengah-tengah. Kalau dalam ilmu mantik ada istilah kata bara'atul istihlal wa bara'atul ikhtitam. Ya. Bara'atul istihlal ini ngasih tahu tema. Waktu mau bicara diawali dengan tema yang jelas. Jadi waktu memberikan apa namanya? Memberikan kalimat-kalimat, mendatangkan kalimat-kalimat, penjelasan-penjelasan, audiensnya tuh ngerti. Paham enggak? Kayak contoh kita belajar kitab tauhid. Kitab tauhid pertama kali belum ngomong apa-apa langsung nulis suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya. Orang ini enggak lihat isinya, baru lihat depannya tuh tahu oh ini bakal ngomong masalah tauhid ini. Masalah urusan tauhid. Itu namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Jadi anak kepengen ngulang juga sedikit biar antum semua ngerti yang bakal dibahas temanya tuh apa, bersangkutan dengan apa gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ini judulnya ini. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Gampang aja. Ya, gampang aja Nabi ngomong. Enggak mau tahu latar belakang ente kayak apa, kalau ente cinta sama Nabi, besok di surga kumpulnya sama Nabi. Harga mati. Di dalam riwayat yang lain pernah ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah," ya, sahabat Nabi dengar Nabi SAW bilang almar'u ma'aman ahab, sahabat lain nanya, "Ya Rasulullah," tapi dia nggak ngikutin perkataanmu, dia nggak berkata nggak seperti perkataanmu, dia nggak beramal seperti amalmu. Dalam artian nggak beramal seperti amalnya Nabi, nggak mendatangkan semua apa yang Nabi amalkan, walaupun cuma ngikutin dikit-dikit aja gitu loh. Walaupun cuma sekedar ngikutin dikit-dikit aja. Nabi tetap nggak mengubah prinsipnya, tetap beliau katakan dalam sabdanya almar'u ma'aman ahab. Ya, hadis mahabbah ini banyak kalimat bentuknya ini. Ya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab. Ini keren lagi bahasanya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Wes nggak pakai panjang-panjang. Barang siapa yang cinta kepadaku, besok di surga bareng sama aku, kata Rasulullah. Nah, jadi permulaan pembahasan ini dimulai dengan hadis. Hadis seperti itu. Makanya dikatakan waqala sultanul arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, jadi ada 3 nih. Mana ulang lagi ada 3 ya. Yang diawali dengan sultannya ada 3. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan Jailani, Jilani. Jilan. Yang kedua Sultanul Ulama. Siapa Sultanul Ulama? Salim Syatiri. Nah, Al-Imam Izz bin Abdissalam. Al-Imam Izz bin Abdissalam.
Sahibul kitab Syajaratul Ma'arif. Ya, itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pendiri NU itu membuat kaedah-kaedah NU itu banyak influence dari masukan daripada kitab Syajaratul Ma'arif. Memang hebat. Dan maslaknya kita, tempat jalannya kita, suluknya kita pun seperti itu kok. Seperti yang dibilang oleh Imam Is bin Abdussalam, kita hidup lewat nasihat, lewat kejadian, lewat ini. Jadi ngambil i'tibar itu thariqahnya kita. Yang ketiga Sultanul Arifin. Sultanul Arifin Imam Suyuti. Jadi biar paham. Ada Sultanul Aulia, ada Sultanul Ulama, ada Sultanul Arifin. Beliau bilang, Imam Suyuti bilang, qaddasallahu sirrahu wa nawara dharihahu, semoga Allah Ta'ala mensucikan sirnya, menerangi makamnya beliau. Al-Imam Suyuti bilang di dalam kitabnya Al-Musamma, yang mana kitab tersebut diberi nama Al-Wasail fi Syarhi Syama'il. Beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dari satu rumah atau masjid, mahallah ya, atau tempat. Kalau diartiin sebenarnya ini kemah, artinya mahallah ini. Kemah. Ya. Cuman kan enggak mau, sekarang udah repot kemah. Udah kita anggap satu tempat lah. Tenda, orang kalau bikin maulid acara tenda, ya, ke tenda. Ya. Tidaklah tempat-tempat tersebut dibacakan di dalamnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah. Melainkan pada saat itu para malaikat Allah Ta'ala, seluruh malaikat-malaikat Allah Ta'ala ini mengelilingi tempat tersebut, mengerumuni tempat tersebut, dikerumunin sama malaikat. Masya Allah. Wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Dan malaikat tersebut semuanya bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Bersolawat kepada siapa? Kepada orang yang kumpul. Kepada orang yang kumpul di majelis maulid itu. Nah, ini biar tak jelasin. Allah Ta'ala bilang di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini anak ulang pelajaran tahun-tahun dulu ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala serta malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Perhatiin ya. Salawat dari Allah Ta'ala teruntuk Nabi, bentuknya itu nggak boleh sama dengan salawatnya kita ke Nabi. Begitu juga salawatnya para malaikat teruntuk Nabi nggak boleh sama bentuknya dengan salawat kita ke Nabi. Ini bahaya. Andaikan kita secara yakin mengatakan sholawatnya Allah Ta'ala ke Nabi bentuknya sama kita, khawatir bisa murtad orang. Kenapa? Karena bentuk kita sholawat ke Nabi, bentuknya itu kalau enggak ya Rabbi sholli ala Muhammad, kalau enggak Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kalau dikatakan bentuk sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sama kayak sholawatnya kita, bahaya. Bahayanya di mana? Masa ya Allah minta sama Allah yang lain? Padahal arti ya Rabbi sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad
Artinya, ya Allah ya Rob, haturkanlah sholawat ke atas Nabi Muhammad. Terus kalau bentuk sholawatnya Allah Ta'ala sama bentuk sholawatnya kita, ini fatal. Berarti menandakan ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah pun masih minta kepada Tuhan yang di atasnya lagi. Ya Allah haturkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Masa Allah ngomong kayak gitu? Makanya bisa murtad, khawatir kalau meyakini bentuk sholawatnya Allah itu sama dengan kita. Bahaya itu. Jadi nggak boleh sama. Sholawat dari kita kepada Nabi Muhammad nggak pernah sama sholawat malaikat dan sholawatnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dijelaskan, amma sholatu minallah, adapun sholawat daripada Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad, huwa rahmatun makrunatan bita'zim, itu ialah sebuah rahmat yang senantiasa rahmat itu beriringan, bersandingan dengan pemuliaan. Jadi biar paham, Allah Ta'ala nggak pernah berhenti memberikan rahmat serta memberikan kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Ya, maka itulah nggak usah heran kita dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dohir batin hidupnya waktunya semua diliput dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Nggak usah heran. Nabiyur Rahma, salah satu namanya Nabi Muhammad, Nabiyur Rahma, nabinya rahmat. Karena memang dirinya itu semua udah isinya rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya dikatakan Nabi Muhammad juga sahibul maqamil mahmud, seseorang yang memiliki makom yang mahmud, makom yang terpuji. Apa itu makom mahmud? Apa itu makom terpuji? Makom yang gak ada lagi makom setelahnya. Makom hamba ya, makom hamba yang gak ada lagi makom setelah makom tersebut. Dengan makom tersebut Nabi Muhammad bisa menginjakkan kakinya di arasnya Allah dengan zahirnya, yang pada saat itu malaikat-malaikat Allah Ta'ala sekalipun Jibril nggak bisa nyentuh ke arasnya Allah, borok-borok arasnya Allah, Sidratul Muntaha aja nggak mampu, nggak sanggup, bisa kebakar itu. Tapi dengan makom mahmud tersebut Nabi Muhammad mampu menduduki kakinya itu, menginjakkan kedua telapak kakinya itu di arasnya Allah Ta'ala tanpa terbakar sedikit pun. Padahal Rasulullah di saat itu belum hidup di alam barzakh. Rasulullah masih hidup di alam dunia dengan segala macam bentuk keterbatasan, dengan banyaknya segala macam bentuk keterbatasan. Tapi Rasulullah dengan zahirnya ini mampu melihat Tuhannya yang gak mampu dilihat oleh Musa alaihissalam. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki itu punya kitab, judulnya itu cantik betul. Judul kitabnya itu Mala Ainun Ro'at. Judul kitabnya Mala Ainun Ro'at, sesuatu yang gak pernah dilihat sama mata para makhluknya Allah Ta'ala, mata zahir. Itu menjelaskan tentang mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi jangan salah itu. Salah satu contoh lagi anak kasih tahu ya. Allah Ta'ala itu pernah berfirman, jelasin. Syuf, dikatakan qala
Nabi Allah Sulaiman itu bilang di surat An-Naml ayat 38. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayatuni muslimin. Kalian pembesar-pembesar kerajaan Bilqis, siapa di antara kalian yang mampu membawakan ke hadapanku ini singgasananya Bilqis sebelum nanti kalian datang kepadaku dalam keadaan berserah diri. Dalam keadaan berserah diri. Siapa? Orang tentaranya Bilqis disuruh bawa singgasananya Bilqis ke depan Nabi Sulaiman. Gak ada yang sanggup. Tahu-tahu ada nyeltuk di tengah-tengah itu. Qala ifritu minal jinni ana atika bih qabla an taquma min magamik. Ya Nabi Sulaiman, ana yang bawain singgasananya Bilqis. Sebelum ente berdiri dari tempat duduk ente, tuh singgasana udah ada di depan mata ente. Oh. Ini anak dengar Habib Umar bin Hafid waktu itu terakhir Habib Umar waktu Roha di Cidodol ini, ya anak dengar lewat live streaming. Habib Umar itu menjelaskan dari ayat ini sekarang adanya handphone, adanya kapal terbang diolah sama orang-orang kafir. Karena orang-orang kita cuma ngelihat ayat, orang kafir, orang Yahudi ini mikirin nih ayat. Nih ifrit pakai kekuatan apa dia? Nih ifrit pakai kekuatan apa dia bisa bawain singgasananya Bilqis dari tempatnya Bilqis ke depan Nabi Sulaiman itu? Sebelum hanya butuh waktu beberapa saat aja sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya itu singgasana udah ada di depan matanya Nabi Sulaiman. Dipikirin itu sama orang Yahudi itu. Karena di dalam ayat selanjutnya difirmankan sama Allah Taala, qala allazi indahu ilmun minal kitab. Kemudian setelah ifrit ngomong kayak gitu ada yang nyeletuk lagi. Telah berkata siapa orang yang di dalam hatinya, di dalam sanubarinya terdapat ilmu dari kitabnya Allah Ta'ala. Ana atika bih qabla ayartadda ilaika torfuk. Ya gak usah si ifrit. Wahai Nabi Sulaiman, aneh aja yang bawain. Siapa yang nyeletuk? Muridnya Nabi Sulaiman. Namanya siapa nih murid Nabi Sulaiman? Namanya Asif bin Balkhian. Biar paham ente. Biar ngerti itu. Nggak usah ifrit, aneh aja ya Nabi. Aneh yang bawain singgasananya si Bilqis ke depan antum. Sebelum mata ente ngedip tuh singgasana udah ada di depan sini. Tuh orang Yahudi mikir lagi. Ini si Asif bin Balkhian ini pakai kekuatan apa lagi nih? Ternyata yang bisa dijawab cuman kekuatan si jin ifrit. Sehebat-hebatnya ifrit masih mengandalkan kekuatan zahir. Karena di dalam ayat yang tadi waktu ifrit ngomong ada ayat potongan yang mengakhiri ayat tersebut bunyinya apa? Qala ifritun minal jinni ana atika bih qabla an taquma min magamik wa inni alaihi lagawiyyun amin. Ifrit kan ngomong, aneh bawain Nabi, aneh bawain ke depan ente belum bangun dari tempat duduk ente itu singgasana iblis singgasananya Bilqis sudah di sini. Ya sungguhnya kekuatan aneh untuk urusan kayak begitu udah sangat terpercaya udah, nggak usah diragukan lagi. Ini kekuatan zahir ternyata, kekuatan si jin ifrit ini kekuatan zahir. Contoh sekarang ya. Contoh sekarang, ente ada di mana? Aneh di sini. Kita teleponan. Suaranya bisa sampai. Suara bisa sampai. Padahal orangnya jasmaninya ada di tempat yang lain-lain itu. Keluarga kita lagi haji apalagi umroh, kita bisa teleponan sekarang. Kita bisa lihat gambar sakti. Masya Allah.
Kalau si Ifrit kekuatannya bisa bawain singgasana Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya udah sampai, kita bisa tempuh jarak Indonesia ke Mekah yang sebelumnya kurun waktu 3 bulan jarak tempuhnya, sekarang cuma 12 sampai 14 jam. Kekuatan manusia batasnya sampai situ aja. Ya kan? Ini kekuatan zahir kata Habib Umar. Tapi kalau kekuatan murid Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, singgasana udah ada siap di depan matanya. Ini kekuatan dari kitab Allah. Kitab yang dititip Nabi Sulaiman apa nggak ngerti. Yang jelas itu semua kalah sama Al-Quran. Intinya maksud daripada kekuatan yang bersumber daripada kitabnya Allah, terdapat Ismul A'zam di dalam hatinya. Yang sampai sekarang Ismul A'zam itu nggak tahu yang mana bentuknya, nggak ditahu yang mana bentuknya. Kalau aulia jadi wali, orang jadi wali, itu tanda di dalam dirinya, dalam hatinya itu udah ada Ismul A'zam. Dan syaratnya wali mesti mengunci, merahasiakan Ismul A'zam itu dari orang yang nggak tahu, karena itu PR bagi tiap-tiap individu umat muslim, umat mukmin. Faham? Faham? Ya nggak paham juga nggak apa-apa. Mau anak ngomong nggak, tujuannya biar ente pahamin, biar kelihatan keren aja kan. Ya. Jadi intinya sholawatnya Allah Ta'ala itu seperti itu. Itu Nabi Sulaiman makomnya seperti itu. Makom Nabi Sulaiman itu kayak gitu. Ini Rasulullah. Ini Rasulullah. Jadi nggak usah diragukan lagi. Rasulullah makomnya seperti apa? Mala nihayatalah, udah. Nala nihayatalah. Makomnya Nabi Muhammad nggak ada akhirnya. Makomnya Nabi Muhammad nggak ada akhirnya. Kita nggak selawat, Allah selawat sama Nabi Muhammad. Terus dicurahkan rahmat, terus dimuliakan sama Allah Ta'ala. Oke? Kemudian sholawat malaikat-malaikatnya Allah ke atas Rasulullah bentuknya seperti apa? Istighfar. Tiap saat malaikat beristighfar memohonkan ampunan buat dosanya Nabi. Makanya dikasih stempel Nabi. Karena yang doa malaikat, yang munajat malaikat, sedangkan malaikat di samping itu nggak punya hijab, nggak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Ta'ala, sudah pasti dikabul dan diistijabah doanya sama Allah. Maka itu langsung dikasih stempel sama Allah Ta'ala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu ya Muhammad. Yang udah dilakukan atau yang belum dilakukan. Yang belum dilakuin aja udah diampunin sama Allah Ta'ala. Ajib gak? Nah, sholawat yang paling terakhir, yang paling dasar, yang paling bawah derajatnya sholawat kita ke Nabi. Bentuknya doa, munajat. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Oke? Ya, itu bentuknya. Makanya nggak boleh sama sholawat kita dengan Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad, nggak bisa. Dan yang ajibnya Nabi Muhammad bilang apa? Man shalla alayya wahid sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang selawat kepadaku 1 kali, Allah selawat kepada dia 10 kali. Ini jaminan dari Nabi. Selawat 1 kali ke Nabi, Allah selawat buat dia 10 kali. Kalau Allah udah selawat ke dia, malaikatnya ngikut nggak kira-kira? Di saat kita selawat 1 kali ke Nabi, Allah selawat kepada kita 10 kali. Berarti bagaimana cara Allah berselawat kepada kita? Dengan Allah berikan kita 10 rahmat dan Allah berikan kita 10 kemuliaan. Dan malaikat memohonkan ampunan dosa, maghfirah kepada Allah Ta'ala buat kita. Makanya dikatakan oleh para salaf kita, kalau ente yakin udah kebanyakan dosa daripada amal soleh ente yakin nih dosa ente lebih banyak dari amal soleh ente, dan ente yakin dosa ente sulit diampunin sama Allah Ta'ala,
Aktsiru minas shalah ala nabi. Udah, jalan keluarnya banyak yang sholawat aja sama Nabi. Ente sholat 5 waktu, ente nggak pernah tahu diterima enggaknya sama Allah. Ente puasa, ente sedekah, ente zakat, ente haji, ente nggak pernah tahu diterima atau enggaknya sama Allah Taala. Tapi waktu ente sholawat sama Nabi Muhammad, orang selawat sama Nabi Muhammad itu diyakin diterima karena Nabi yang ngomong. Orang selawat kepadaku 1 kali, Allah selawat kepadanya 10 kali. Oh, dalam kitab Durul Mandud, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Durul Mandud itu di pasal ke-5 beliau bilang hukuman buat orang yang ninggalin selawat ke atas Nabi. Beliau katakan, barang siapa mantaroka sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan enggak sholawat sama Nabi, wa huwa min ahli su minal fusak raghimal anaf, orang tersebut tergolong ke dalam golongan orang fasik, orang ahli su, orang yang hina dina, yajibu lahu min dukhulin nar, wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Ta'ala. Karena dasaran apa Imam Ibnu Hajar ngomong kayak begitu? Karena dasaran hadis riwayat diriwayatkan oleh rijalun thiqat, ya, rijal yang thiqah, yang terpercaya, hadisnya sahih. Pernah diceritakan Rasulullah pada suatu hari pernah masuk masjid minta dibawain mimbar. Waktu mimbarnya Nabi udah dibawain ke depan Nabi, tiba-tiba nggak ada ngomong, nggak ada basa-basi, Nabi SAW nginjek anak tangga mimbar, naik. Waktu nginjek pertama Nabi bilang amin, diinjak lagi yang kedua anak tangga bilang amin, yang ketiga amin. Selesai Nabi ngomong 3 kali amin, 3 kali anak tangga dinaikin sama Nabi. Nabi turun, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kami nggak pernah mendapati keadaan seperti ini sebelumnya. Ada apa ya Rasulullah sehingga engkau mengucapkan 3 kali amin? Oh, tadi Jibril datang kepadaku, tiba-tiba berdiri di depanku, beliau doa. Apa yang dihaturkan Jibril dalam doa dan munajatnya kepada Allah Ta'ala sehingga engkau aminkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang pertama beliau minta, ya Allah, aku minta mudah-mudahan engkau jauhi dari rahmatmu, dari ampunanmu, dari segala-galanya darimu ya Allah, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, mendapati umurnya di bulan Ramadan tapi tidak mendapati ampunanmu. Mudah-mudahan dijauhin dia sama Allah Ta'ala secara hakikat udah. Mutlak Allah jauhin dari rahmatnya. Amin. Aku katakan amin. Doanya Jibril yang pertama yang diaminin sama Nabi. Yang kedua apa? Semoga Allah menjauhkan hamba. Semoga Allah menjauhkan sosok hamba dari rahmat, ampunan dan segala-galanya yang baik. Yang kalau disebut namamu di depan mukanya dia nggak berselawat kepadamu. Orang disebut nama Nabi Muhammad dia nggak selawat. Dia nggak selawat. Depan mukanya nama Nabi Muhammad nggak disebut, dia nggak selawat. Apa kata Jibril? Mudah-mudahan engkau jauhkan sejauh-jauhnya Allah orang ini dari rahmatmu. Diaminin sama Nabi. Amin. Yang ketiga, orang yang selama hidupnya mendapati orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya sampai orang tuanya lanjut usia, dia hidup berdampingan sama orang tuanya, tapi waktu dia mati nggak bisa masuk surga. Semoga Allah Ta'ala tutup pintu surga buat dia selama-lamanya. Diaminin sama Nabi. Hati-hati. Dari hadis ini Imam Ibnu Hajar mengkategorikan orang yang disebut nama Nabi depan mukanya nggak sholawat, minal fusak, orang yang fasik, orang yang rusak, orang yang bejat,
sahabat yang hina dina, wajib buat dia masuk neraka jahanamnya Allah. Wajib masuk neraka. Coba apa enggak ente, coba ente ibadah apa yang sampai Allah Ta'ala dengan cuma-cuma ngasih ente rahmatnya. Ente cuma selawat kepada Habibullah, ente selawat kepada Nabi Muhammad, ente satu kali selawat Allah Ta'ala kasih rahmat 10 buat ente. Allah kasih 10 kemuliaan buat ente. Malaikat gak berhenti mintain maghfirah, ampunan buat ente kepada Allah Ta'ala. Doa ente sama malaikat lebih makbul doa malaikat. Doa ente dihalang-halangin hijab, doa malaikat gak ada hijabnya. Coba ente bayangin orang yang tiap hari 1000 kali sholawat, apa enggak kira-kira tambah dekat jaraknya sama Nabi? Itu baru sholawat, belum salam lagi. Bagaimana andaikan ente sholawat plus salam sama Nabi? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sholawat plus salam. Masuk lagi ke dalam hadis Nabi yang bunyinya apa? Ma min ahadin muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah salah seorang muslim menghaturkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku dapat membalas salam umatku tersebut. Ente salam 1 kali dalam 1 hari sama Nabi, 1 hari, dalam 1 hari itu ente dapat salam dari Nabi, jawaban salam ente dijawab sama Nabi 1 kali. Ente bisa bayangin 1000 kali orang yang selawat serta salam sama Nabi 1 hari. Berapa kali dia dialog sama Nabi berarti? Berapa kali dalam 1 hari terjadi mukalamah antara dia dengan Nabi? Terjadi interaksi antara dia dengan Nabi. 1 kali salam dia dapat 1 salam, jawaban salam dari Nabi. Belum salam lagi kita dalam sholat kita. Makanya dikatakan Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Ghassam, Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Ghassam, datuknya para habaib yang pertama kali dimakamin di pemakaman Zambal Tarim Hadramut. Diceritakan tidaklah beliau sholat kemudian sampai di dalam hal keadaan tahiyat, tasyahud, dan beliau membaca tasyahud di dalam sholatnya. Tidaklah beliau membaca tasyahud kemudian sampai di dalam kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Melainkan Nabi menjawab salamnya beliau dengan karomah. Makmum semua yang ikut sholat berjamaah di belakang beliau mendengar suara Nabi menjawab salam Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Ghassam. Wa alaikassalam ya Syekh, kata Nabi. Nggak heran. Coba ente tiap hari 1000 baca selawat dan salam. Ana yakin nggak sampai 40 hari ente bisa mimpi lihat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paham ya? Wah, ini kalau diterusin panjang lebar. Ya. Perempuan di Suriah tiap hari ketemu Nabi selama 25 tahun, tiap hari selawat dan salamnya 5.000 kali. Ada yang bilang 25.000 kali baca selawat sallallahu alaihi wasallam. Ente banyak ngoceh mulut ente, coba ente lidah ente banyak ngoceh. Ente bayangin sebetapa nistanya lidah kita itu. Di saat ternyata waktu kita hitung-hitung bacaan selawat sama ocehan-ocehan yang nggak penting itu, banyakan ocehan yang keluar dari lidah kita. Li ajliman, coba kalau kita mau pikir-pikir, Allah nggak ciptakan alam jagat raya ini kecuali itu semua karena Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, Allah ciptakan alam jagat raya ini biar tahu kadar Nabi Muhammad. Kalau begitu kira-kira lidah ini dicipta sama Allah tujuannya buat apa? Li ajliman, buat siapa? Teruntuk siapa? Lidah yang Allah titipin buat kita. Banyakan baca Quran, sholawat, apa yang ngomong hal yang gak penting, coba dihitung coba. Jadi nanti tahu seberapa gak pantasnya kita minta surganya Allah sebenarnya. Kalau andaikan kita sadar
insya Allah ini menambah semangat kita untuk mengambil wasilah kepada sahibul wasilah wal fadilah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biar difaham. Jadi nanti kalau udah sehat, akal, hatinya, sanubarinya sehat, udah nggak pakai ribet lagi ngurusin orang-orang yang mempertanyakan hukum baca maulid. Hukum baca maulid di problemin, kurang sehat. Hah? Kurang sehat. Kamu. Man sahibul maulid? Siapa sahibul maulidnya ini? Coba dijawab. Siapa sahibul maulidnya? Siapa sahibul Rabi'ul Awal wa Rabi'ul Tsani? Siapa? Coba dijawab. Man sahibul Rabi'ul Awal? Siapa yang pemilik Rabi'ul Awal? Siapa pemilik? Tuannya siapa? Siapa tuannya Rabi'ul Tsani? Siapa tuannya? Ente lahir bulan apa? Agustus, ente rayain, ente potong kue, ente bakar lilin, ente tiup lilin. Bulan Mei itu bulan ente. Rabiul Awal bulannya siapa? Ente doa, ente panjatkan doa di bulan Juli mungkin. Ente di bulan Agustus ente panjatin doa. Mungkin karena di situ orang tua ente ulang tahun. Segitu bahagianya ente karena ada orang tua ente. Orang yang hatinya sehat kalau orang tuanya udah nggak ada waktu disebut orang tuanya pasti sedih. Tapi bakal lebih sedih lagi kalau yang disebut-sebut, yang diceritakan adalah Rasulullah. Itu orang yang kebangetan sehat hatinya berarti. Ente sebegitu bahagianya di saat hari kelahiran orang tua ente. Bulan Rabiul Awal punya siapa? Siapa yang lahir di dalam bulan Rabiul Awal? Keistimewaan Rabiul Awal buat siapa? Apa mungkin orang-orang itu akan merugi yang mengambil wasilah dari bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal nggak akan istimewa kalau bukan ya tasaddaf, kalau bukan di dalamnya itu disinggung atau dilampirin dengan makhluk yang paling agung, yang paling mulia. Kalau bulan Rabiul Awal jadi mulia, jadi agung karena disinggung dengan wujudnya Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana kiranya hati kita yang senantiasa di situ bersemayam di dalamnya makna kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hati itu tumbuh rasa bahagia, rasa pengagungan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Allah ciptain alam jagat raya buat Nabi Muhammad. Allah ciptain Nabi Muhammad buat siapa? Liman. Nabi Muhammad, Nabiuna Muhammad liman. Buat siapa Nabi Muhammad? Lana walakum. Nabi Muhammad buat kita, buat antum, buat semuanya. Buat siapa orang yang merasa dunia ini telah menjadi sempit buat dia. Buat orang yang merasa ampunan Allah sulit digapai, biwasilah Muhammad tahsulu. Dengan wasilah Nabi Muhammad dia dapetin. Buat siapa? Allah nggak rugi waktu Allah merubah, andaikan Allah mau merubah keputusannya melahirkan Nabi Muhammad ke alam jagat raya, ke alam dunia yang fana ini. Allah ganti, Allah batalin niatnya, Allah urungkan tujuan Allah Ta'ala menampakkan Rasulullah, Allah nggak rugi. Tapi begitu rahimnya Allah, begitu berkasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya seperti kita, makanya diwujudkan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam jagat raya. Liman Sayyiduna Muhammad. Buat siapa berarti Sayyidina Muhammad? Buat kita. Tapi coba kita hitung-hitung.
Allah yang sebegitu rahimnya dengan kita, sebegitu dermawannya, sebegitu cintanya Allah kepada kita. Allah utus Nabi Muhammad buat kita. Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah kita mendapatkan ampunannya Allah. Tapi sebegitu jarangnya Nabi Muhammad namanya keluar dari lidahnya kita. Sebegitu keringnya hati kita daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu seluruh manusia, seluruh makhluk kelak di yaumil mahsyar talazzat, semua menikmati, semua merasakan lezat di saat mata mereka semuanya tertuju kepada Nabi Ahmad. Berharap, mengharap mendapatkan, memperoleh syafaat dari Nabi yang agung, yang mulia, yang memiliki keramat. Sehingga dengan pilihannya dapat memberikan siapapun syafaat. Semua berharap. Ayuhal ahbab, wahai antum hadirin, orang-orang yang ane cintain, ingat, pertama kali dulu sebelum Allah tempel kita di jasmani kita, di jasad kita, pertama kali yang kita saksikan adalah zatnya Allah Ta'ala. Begitu pula pada hakikatnya besok pertama kali hijab ini diangkat sama Allah, pertama yang kita lihat siapa? Zatnya Allah Ta'ala. Yang kita lihat Allah Ta'ala. Tapi hakikat kebenaran itu semua perlahan menjadi sirna tatkala Allah tempatkan ruh kita di dalam jasmani ini. Maka ingatlah jasmani ini adalah sebagai hijab pertama yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Hati-hati dengan aura jasmani, banyak tipuan-tipuan yang akan melengahkan kita daripada Allah Ta'ala, melengahkan kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, ente bayangin, dikatakan semuanya ini dicipta dari nur Nabi Muhammad. Dicipta dari nur Nabi Muhammad, berarti di dalam ruh kita ini, semua dari dalam ciptaan yang terjadi dalam diri kita ini ada secercah cahaya dari nur Nabi Muhammad. Tapi berapa banyak orang yang mampu mengotori nur tersebut, rela mengotori nur tersebut, mampu hatinya menjadikan nur Nabi Muhammad itu kotor lewat maksiat dan perbuatannya. Allahumma aftah lana abwabal haqiqah wal ma'rifah. Semoga Allah bukakan kepada kita pintu hakikat dan kemakrifatan, sehingga kita terbebas daripada tipu daya zahir, sehingga kita terbebas dari tipu daya zahir, sehingga kita terbebas dari tipu daya zahir, seraya kembali kepada kehakikatan rauhani, kehakikatannya kehidupan yang hakiki. Biwasilah Sayyidina Muhammad, dengan wasilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, la tansa Nabi syafa'atik ya Rasulullah. Jangan lupakan kami ya Rasulullah dengan syafaatmu ya Rasulullah. Allahumma ghfir dzambana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Biwasilah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Allahumma jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Allahumma jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus saba aghsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.